Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Arifin Trajet. Teman-teman pengguna mobil tua seperti mobil saya ini yang umurnya sudah 18 tahun, tentunya komponen dari kelistrikan mobil ini dan komponen bagian mesin itu sudah tidak normal lagi seperti mobil baru. Hal ini sangat wajar karena mobil ini memang umurnya juga sudah tua. Ya, tergantung kita pengguna harus rajin-rajin untuk merawatnya, dan kita juga harus mempersiapkan apa saja yang harus kita bawa dalam mengendarai mobil yang sudah tua ini. Pengalaman saya mengendarai mobil tua seperti ini, memang ada-ada saja trouble yang terjadi di perjalanan. Perlengkapan apa saja yang perlu kita bawa untuk mengantisipasi kerusakan yang terjadi secara mendadak di jalan? Ya, paling tidak kalau kerusakan ringan seperti putus sikring dan putus kabel dan lain-lain sebagainya yang dianggap ringan, itu bisa kita perbaiki sendiri. Baiklah teman-teman, yang pertama yang perlu kita bawa peralatannya yaitu tes pen DC. Kebetulan sekali tes pen DC ini saya modifikasi sendiri dari tes pen biasa menjadi tes pen DC. Mobil tua biasanya sering trouble di jalur kelistrikan dan soket, terutama di bagian sikring. Maka dari itu tes pen DC sangat diperlukan untuk memeriksa kondisi jalur kelistrikan yang mengalami trouble. Ya, karena mungkin usia dari komponen yang ada di jalur-jalur kelistrikan itu memang sudah waktunya untuk diremajakan. Yang kedua yang sering saya bawa di mobil adalah voltmeter. Voltmeter biasanya digunakan untuk mengukur tegangan listrik dalam suatu rangkaian kelistrikan pada volume satuan tertentu. Sebenarnya yang saya miliki ini adalah fungsinya untuk menstabilkan arus listrik, tetapi di dalam boxnya itu terdapat voltmeter yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan arus kelistrikan. Voltmeter ini biasanya saya gunakan untuk mengukur tegangan pada aki mobil. Biasanya pada saat starter itu agak berat, saya mengukur akinya terlebih dahulu, sehingga saya dapat menentukan part mana yang menjadi penyebabnya. Yang ketiga adalah kunci roda. Yang ketiga ini tentu di mobil teman-teman sudah pasti memiliki kunci roda. Yang keempat adalah tang. Di mobil saya ada 3 jenis tang, yaitu tang untuk penjepit dan tang untuk memotong kabel, serta tang yang kepalanya lancip itu untuk menjangkau area-area yang sempit. Yang kelima adalah obeng. Di mobil saya ini teman-teman terdapat beberapa jenis obeng plus dan obeng minus, dan juga beberapa ukuran, ada yang kecil, sedang, dan ukuran besar. Hal ini dapat saya gunakan untuk keperluan membuka baut-baut skrup yang bentuknya kecil dan baut skrup yang kepalanya besar. Yang keenam adalah kunci busi. Kunci busi ini tentunya disesuaikan dengan kendaraan atau mobil yang kita miliki, karena setiap mobil ukuran kunci businya berbeda-beda. Yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah kunci pembuka baut. Kunci pembuka baut terdiri dari berbagai jenis dan bentuk serta berbagai ukuran. Ini sangat dibutuhkan sekali
ketika kita mengalami trouble. Menurut saya kunci-kunci ini jangan sampai tidak ada di dalam bagasi mobil kita. Karena baik di bagian mesin ataupun di interior, eksterior, itu pengikatnya adalah baut. Jadi jika kita tidak membawa kunci-kunci ini, maka kita akan kesulitan sekali untuk membukanya. Yang kedelapan adalah isolasi ban, atau bisa disebut juga soltip. Suatu unit mobil itu terdiri dari berbagai macam rangkaian kelistrikan, baik itu untuk bagian interior maupun eksterior. Jika mobil tua, rangkaian kelistrikan ini sering terjadi kabel-kabel yang putus atau getas, sehingga menyebabkan perlunya penyambungan atau perbaikan pada kabel tersebut. Isolasi ban dapat kita aplikasikan setelah kita menyambung kabel atau perbaikan kabel yang terbuka. Yang kesembilan yang tidak kalah pentingnya adalah sikring berbagai ukuran. Fungsi dari sikring adalah untuk memotong arus jika terjadi muatan arus berlebih pada kendaraan kita. Nah, jika terjadi trouble pada jalur kelistrikan, maka sikring ini akan putus. Ya, misalnya saja ada kabel listrik yang terbuka dan terkena air sehingga menyebabkan konslet. Nah, saat konslet tersebut, maka jalur listrik yang terkena air tadi akan diputuskan oleh sikring. Maka dari itu sangat penting jika kita membawa cadangan sikring. Yang ke-10 adalah dongkrak. Nah, dongkrak ini sangat dibutuhkan sekali jika kita ingin melakukan perbaikan, apalagi perbaikan tersebut berhubungan dengan ban yang bocor atau membuka baut di area bagian bawah mesin. Karena mobil trajet yang saya bawa ini bebannya sangat berat, sehingga saya membawa 2 dongkrak sekaligus. Saya juga membawa kayu balok berukuran kecil, gunanya jika saya terjadi kendala di tanah yang tidak rata, biasanya saya kesulitan untuk mengangkat bodi mobil karena posisinya yang rendah. Nah, dengan adanya kayu balok ini saya dapat mengganjal sehingga dapat dengan mudah menaikkan bodi mobil. Demikianlah video saya kali ini, teman-teman. Mungkin dari beberapa peralatan yang saya jelaskan tadi masih terdapat perlengkapan yang belum saya sebutkan. Saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Jika teman-teman ingin menambahkan, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih sekali jika teman-teman dapat menambahkan atau memberikan saran, masukan, serta kritik pada video saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.